Ya di sini perlu kita perhatikan juga kematangan daripada tajuk tersier sendiri ya. Kalau saya biasanya memang kalau untuk memangkas ya batang tersier tersebut saya lebih dominannya itu batangnya sudah mulai coklat ya. Halo sahabat anggur, hai. Sahabat sudah pernah dengar istilah pruning bukan? Ya, salah satu proses pemangkasan tajuk tersier anggur agar nantinya anggur yang kita miliki bisa dengan cepat untuk berbuah. Tanpa adanya proses pemangkasan ini, maka tanaman anggur kita tidak akan bisa berbuah secara maksimal loh sahabat. Oleh karena itulah, setiap pengangguran pastinya akan melakukan teknik pruning ini untuk membuahkan anggur-anggurnya. Berhubung Master Anggur kita Denny Putradomo akan melakukan pruning pada varian anggur Black Panther-nya, sekalian aja yuk kita tuntut ilmunya langsung sama masternya. Biar nantinya kita tahu bagaimana cara pangkaskan buah anggur di rumah anggur Kampar ini. Tapi jangan di skip ya sahabat, biar nantinya kita tidak gagal paham, oke? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pengangguran ya teman-teman ya. Insya Allah ya di sore ini bertemu lagi ya dengan kami di Popo Channel ya. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang belum subscribe Popo Channel, silahkan pantau channel kami ya, subscribe, like dan komen ya supaya kami semakin semangat buat konten-konten yang terkait tentang tanaman, khususnya di sini kita berbicara tentang tanaman anggur ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya sudah mengikuti video-video kami sebelumnya ya, di sana kami sudah banyak sharing ya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tanaman anggur. Ya baik, untuk sore ini insya Allah ya kita akan melakukan pruning ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada varian Black Panther ya. Ini varian Black Panther ini kita lihat di sini, ini umurnya sudah sekitar 2 tahun ya, umur sekitar 2 tahun ini. Insya Allah akan kita lakukan pruning yang ke-7 ini ya. Jadi memang Black Panther ini ya dibuahkan dalam setahun itu 3 kali ya. Ya sebelum kita melakukan pruning ya tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait tentang pembentukan tajuk tersiernya. Jadi di sini bisa diperhatikan ya teman-teman semua. Ya di sini ada beberapa tersier ya, belasan tersier yang sudah kami setting sebelumnya. Ya jadi intinya begini, berbicara tentang tersier. Ya jadi hal terpenting dalam pembentukan tersier lanjutan itu ya adalah pembentukan awalnya dulu. Jadi kalau pembentukannya awalnya itu sudah baik, sudah bagus ataupun sudah rapi, untuk pembuahan berikutnya ataupun pembentukan tajuk berikutnya ya khususnya tersier itu akan mudah ya. Jadi di atas ini ya, ini biasanya setiap selesai pemangkasan pembuahan ataupun setelah selesai panen ya, itu untuk membuat tajuk tersier baru itu ya insya Allah tidak ada kendala ya. Artinya bisa sesuai ya dari rencana ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan dari jumlah tersier tersebut. Jadi insya Allah di sore ini nanti akan kita pruning. Ya, adapun persiapan-persiapan ya yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pruning tersebut adalah tentunya pemupukan. Ya, kita berbicara tentang pemupukan ya, bahkan sudah kita bahas juga di video sebelumnya ya, yang terkait tentang varian Jupiter dulu. Ya pastinya ya kita harus memberikan nutrisi yang mengandung ya unsur kalium dan fosfatnya ya. Jadi kalau di sini ya biasanya yang saya gunakan untuk persiapan tersier tersebut atau untuk mempersiapkan pembuahan tersebut adalah pupuk monoamonium fosfat MAP dan pupuk monokalium fosfat ataupun MKP ya, MAP dan MKP. Mengenai dosisnya kemarin kita juga sudah bahas di video sebelumnya ya, boleh juga teman-teman ya balik tonton di video-video kita sebelumnya. Sebelum kita melakukan pemangkasan, artinya sebelum kita melakukan pruning pembuahan ya, pemangkasan pembuahan tersebut ya, di sini perlu kita perhatikan juga kematangan daripada tajuk tersier sendiri ya.
Kalau saya biasanya memang kalau untuk memangkas ya batang tersier tersebut saya lebih dominannya itu batangnya sudah mulai coklat ya. Sudah mulai coklat, artinya kalau sudah mulai coklat berarti tersier ini ya umurnya ya bisa sekitar 3 bulanan ya. Setelah 3 bulan dari pembentukan tajuk tersiernya, di situ kita akan lakukan pemangkasan pembuahan. Kemudian juga teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di setiap tajuk tersier ini di sini saya sudah kasih tanda putih ya. Jadi sebelum saya pemangkasan itu biasanya itu jauh-jauh hari saya sudah buat di sini ada tanda. Ya teman-teman bisa perhatikan hampir di setiap tersier itu saya buat garis putih terlebih dahulu ya. Dan ini jauh-jauh hari ya, mungkin sekitar kemarin 3 minggu yang lalu ini sudah dibuat tanda. Jadi di hari pruning itu ya kita bisa dengan mudah memangkas. Artinya tidak bingung lagi di posisi mana kita akan melakukan pemangkasannya. Kemudian ya kalau misal kita berbicara, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya itu pemangkasannya pada bud keberapa gitu kan, biasanya mungkin teman-teman paling sering bertanya seperti itu, bahkan juga chat yang masuk ke saya paling sering ya idealnya pemangkasan anggur tuh di bud keberapa. Ya kalau saya ya di rumah anggur Kampar ini saya kebanyakan ya atau dominan pemangkasan untuk pembuahan itu biasanya saya pangkasnya di pangkas medium, artinya pangkasnya itu di mata tunasnya ya antara 4, 5, 6 sampai 8 atau 9 ya. Jadi pangkasnya medium. Ya di sini bisa dilihat dari tanda-tanda yang dibuat tadi ya. Kalau kita hitung dari sini dari mata tunasnya ada 1, 2 ya, 3, 4, 5 dan 6. Jadi pemangkasannya nanti di sini akan kita lakukan pemangkasan. Jadi terhitung biasanya saya pemangkasan itu terkhusus ya untuk varian Black Panther ini biasanya dipangkas di medium. Jadi dari 5 sampai 9 mata tunas ya. 9 mata tunas. Biasanya di posisi 5 sampai 9 mata tunas itu bootnya kelihatan memang potensi di situ. Ya artinya bootnya itu kelihatan bagus-bagus. Oke, baiklah teman-teman ya. Baik, akan kita lakukan ya prosesi pemangkasannya. Jadi teman-teman bisa ikuti terus ya pemangkasan pada tajuk tersier varian Black Panther. Ya kita mulai dari belakang dulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari sini dulu. Oke, jangan lupa baca bismillah ya, jangan lupa berdoa. Ya semoga apa yang kita lakukan di sore ini nanti akan berbuah di kemudian hari. Oke. Bismillah. Perhatikan ya, ini masih sebelah ya, sudah kita pangkas. Ini ada 8 tersier ya, sudah kita pangkas. Kita lanjut ke tersier sebelahnya. Oke, jadi sudah selesai teman-teman pemangkasannya ya. Jadi kalau dihitung keseluruhannya ya ada sekitar ya 15-an ya, 15 tersier ya. Ya semoga nanti di kemudian hari ya, atau beberapa minggu ke depan itu sudah kelihatan hasilnya. Jadi nanti insya Allah akan kami buatkan di video khususnya ya tentang update ya perkembangan daripada anggur varian Black Panther ini setelah dilakukan pruning ataupun pemangkasan pembuahan. Kemudian ya berbicara tentang perlakuan ya, setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini, biasanya kalau perlakuan yang saya berikan ya 2 hari ke depan. Jadi kalau perlakuan baru setelah ini 2 hari ke depan itu biasanya saya akan lakukan penyemprotan ya, penyemprotan ZPT ya untuk merangsang supaya tunas-tunas ya daripada tersier sekarang ini, terutama yang 2 paling atas ya, supaya pertumbuhannya bisa bagus. Dan itu biasanya saya semprot dengan ZPT ya. Mohon maaf kita di sini menyebutkan merek tapi bukan untuk promosi ya, hanya untuk memberitahu kepada teman-teman ya, itu yang kami lakukan atau yang kami aplikasikan, yaitu ZPT namanya Atonik ya. Jadi Atonik itu ya menurut saya sendiri, menurut kami itu ZPT yang sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas ya. Jadi setelah pemangkasan itu disemprot, untuk dosisnya 1 mili ya, 1 mili Atonik tersebut bisa dicampur dengan air 2 liter, artinya 0,5 mili per liternya.
Jadi setelah pemangkasan ya, kita setelah 2 hari kita semprot dengan atonik ya, kemudian selang 4 hari setelah itu ya kita bisa buang daun paling atas ya, seperti ini ya. Kebetulan ya, ini kebetulan kalau misalnya masih ada daun ya, setelah 4 hari setelah penyemprotan atonik tersebut kita bisa buang daun ini ya, 2 daun paling atas, dan itu biasanya juga membantu mempercepat tumbuh ya tunas daripada tersier tersebut. Nah, sekarang sahabat sudah tahu kan bagaimana cara pangkaskan buah anggur di rumah anggur Kampar ini? Dan sahabat sudah tahu kan kenapa anggur di sini memiliki tangkai buah atau dompolan yang banyak? Ternyata rahasianya ada di teknik pruning ini loh sahabat. Oh iya sahabat, hampir kelupaan. Kemarin kita nggak sempat ngambil video foundation pruning anggur Jupiter loh sahabat. Maaf ya. Sekarang ternyata Jupiternya sudah seperti ini loh. Wah, doain ya sahabat, biar nantinya tanaman anggur Jupiter ini memiliki buah yang banyak. Jadi di sini juga kami akan menambahkan informasi ya kepada teman-teman, walaupun kemarin waktu pemangkasan ataupun foundation pruning ya, artinya di sini kita sedang membentuk tersier baru. Ya, ini kemarin kita tidak sempat buat videonya, jadi perkembangannya saja ya kami sampaikan kepada teman-teman yang mengikuti ya tentang video kami sebelumnya tentang varian Jupiter ini ya, baik tentang reviewnya dulu ataupun pemangkasan buah ya atau panen kemarin ya, bisa kembali dilihat di sebelah saya ini ya. Ini ada tersier yang sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai tumbuh ya, ada yang tumbuhnya sudah hampir 5 cm ya, ada yang masih proses ya, proses baru pecah tunasnya ya. Dan ini biasanya kemarin itu sebenarnya bawa bunga ya, bawa bunga, begitu saya pangkas dia bawa bunga, cuma bunganya saya buang dulu dengan tujuan untuk membentuk ya ataupun memfokuskan nutrisi bisa tumbuh kepada tunas tersier ini dengan baik. Jadi begitu foundation pruning itu kalau saya tidak buahkan ya, jadi dibiarkan tumbuh dulu tersiernya. Jadi nanti kita ulang kembali ya, setting tentang pupuknya, kita masukkan pupuk-pupuk yang memang dibutuhkan. Kita sudah bahas juga di video sebelumnya pupuk-pupuk apa yang dibutuhkan ketika kondisi tersiernya sepanjang ini ya, ini sekitar 5-10 cm. Proses ya pematangan tersier ini menuju pembuahan berikutnya itu bisa memakan waktu ya sekitar 2-3 bulan ya, 2-3 bulan kita berikan nutrisi yang lengkap ya, terutama yang mengandung kalium dan fosfatnya ya. Semoga nanti di pembuahan berikutnya ya minimal ya jumlah buah yang kita dapatkan ya sama dengan sebelumnya atau bahkan bisa lebih ya. Intinya harus kita rawat tanaman kita itu dengan konsisten, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Udah dulu ya sahabat, insya Allah di lain waktu kita akan review lagi kelanjutannya. Dan pastinya kita akan bagi-bagi ilmu gratis lagi tentang budidaya tanaman anggur, khususnya budidaya tanaman anggur di dalam pot. Jadi bagi sahabat yang ingin bertanya seputar budidaya tanaman anggur, silahkan sahabat tuliskan di kolom komentar ya. Insya Allah pertanyaan sahabat nantinya akan dijawab. Bye-bye, sampai jumpa. Salam pengangguran. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Ini setelah kita lakukan ya prosesi pemangkasan pembuahan untuk varian Black Panther ya. Jadi kita berharap ya semoga ya tanaman anggur ini semakin berkembang ya, terkhususnya di bumi Melayu ya, di Kabupaten Kampar ya. Kita berharap ya teman-teman yang sudah menanam ya anggur varietas impor ini ya, apapun varietasnya gitu ya, mari kita bantu juga teman-teman yang lain ya, kita sharing ilmu kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa menikmati hasil daripada tanaman mereka sendiri. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin bertanya kepada kami ya, bisa kontak kami melalui WhatsApp ya, ataupun bisa masuk ke beranda Facebook kami ya, Denny Putra Domo, yang nanti akan kami cantumkan juga di halaman video ini.
Oke, sekian dulu teman-teman. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.